Ya, halo. Halo Kak, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih sekarang. Iya, kita perkenalan dulu ya. Iya Kayaknya boleh. udah lama nggak ketemu. Aku lupa deh namanya kamu siapa. Oh iya iya. Ya, Namaku Arif Wicaksono, biasa dipanggil Arif. Gitu, ya. Arif. Saya panggil aja Kak Zera ya. Kak Zaira ya. Iya Iya. Kak Zaira. Tadi habis dari mana dek? Tadi sih aku habis ngantar keponakanku beli sepatu bola. Dia dia sih emang pengen banget sih pengen punya sepatu. Lah akhirnya aku ada sedikit sisa uang, ya agak nganggur juga sih uangnya buat nggak Iya, dipakai. iya. Akhirnya ya aku Beli kasihan ya. sama keponakanku, ya akhirnya aku ajak aja dia ke pasar, langsung tak beliin. Oh gitu. Iya. Terima kasih juga lo udah dibawain minuman. Oh iya sih, enak ya minumannya. Iya. Iya. Eh, ada perlu apa nih kok kesini? Kok tumben-tumben banget gitu? Oh Kok iya. hubungin kakak? Udah lama lo nggak ngehubungin. Iya sih, jadi sebenarnya aku agak ngerasa nggak nyaman aja sama diriku sekarang Kak. Nggak nyaman aja sih. Iya, nggak nyaman di mana tuh? Ya aku akhir-akhir ini tuh sering, orangnya tuh kata teman-temanku tuh pendiam, suka murung gitu loh. Terus nggak mau ngobrol, nggak mau keluar sama teman-teman gitu. Ya intinya tuh eh, aku tuh mempunyai kayak masalah tapi nggak aku selesaiin, tapi aku pendam gitu. Iya. Aku menutupi diri dari teman-temanku, dari keluargaku, dan aku yang tahu masalahku tuh aku dan yang dipermasalahkan itu. Bentar ya, kakak potong dulu ya. Iya. Sebelum kita lanjut, kita sepakatin dulu nih waktunya. Soalnya kan nanti juga kakak mau pergi juga sih. Iya. Kakak cuma ada waktu sekitaran 2 jaman dari sekarang ini. 2 jam, iya ya. Ya, kamu pengennya berapa jam dari 2 jam itu? Opsinya apa lagi sih Kak? Ya, Dibeliin 1 nggak sih? jam, 2 jam. Kalau 2 jam kuat mah, ayo aja. 2 jam. Mending 1 jam aja deh. 1 jam ya, Ya, kurang lebih segitu ya. Iya, kurang lebih 1 jam. Ya, boleh. Ini kayaknya masalahnya agak krisis nih. Ya, Kan? gitulah permasalahan. Iya. Ya udah, tadi kamu ngerasanya nggak nyaman ya? Kurang nyaman aja sama diriku sendiri. Suka murung, terus gimana Ya, gitu? suka murung, terus aku tuh kalau punya permasalahan tuh nggak langsung tak selesaiin gitu. Masih bingung aja mau nyelesain caranya gimana. Ya biasanya tuh aku pendam dulu tuh permasalahannya. Aku pendam, nggak, aku nggak cerita sama siapapun, aku nggak minta solusi ke teman, ke keluarga. Pokoknya aku aku apa aku aja yang mendam, biar teman-teman apa keluarga nggak ada yang tahu. Itu sih pengennya gitu. Nah, kok kamu bisa nggak nyaman, kamu bisa murung, tapi sebelumnya kayaknya kamu kan ceria banget orangnya ya. Iya gitu. Ceria banget, kayak seorang Arif gitu kan, biasanya sering banyak temennya gitu. Nah, berarti kan ada pemicu tuh. Nah iya, itu pemicunya tuh akhir-akhir ini tuh aku emang gitu sih, kurang percaya diri aja, ngumpul sama teman akhirnya aku ngejauh dari teman-teman gitu sih. Iya, kurang percaya diri karena itu permasalahan tadi. Udah terjadi beberapa lama tuh? Sebenarnya sih udah lama, tapi cuma yang akhir-akhir ini doang sih yang menurutku permasalahannya tuh tingkatnya tuh basicnya agak tinggi gitu, agak gede lah permasalahannya gitu sih. Udah nggak tahan gitu ya. Iya. Makanya mengurungkan diri gitu sama teman-teman, menjauh. Terus? Ya terus ya kadang juga ya aku ngerasa pengen cerita tapi takut sih temennya itu nggak nggak mau jaga rahasia aku gitu, karena aku tuh kalau tak ungkapin permasalahannya tuh aku juga ngerasa nggak enak sih tak sama temanku, soalnya tuh permasalahannya tuh juga permasalahanku tuh sama temennya dia gitu. Jadi ya takutnya nanti
kalau aku nanti ceritain nanti malah dia ngadu ke temennya itu yang jadi permasalahan sama aku. Permasalahannya sama temennya. Mm-mm. Nah berarti ada masalah lagi dong. Ya gitu sih. Selain kamu kurang percaya diri, selain kamu murung, nggak banyak teman gitu, ada permasalahan yang memicu, ya enggak? Iya. Nah apa Iya tuh? Kak. Permasalahannya memicu tuh Bapak ya. pasok aja. Gimana? Ya nggak apa-apa, ngobrol aja, nggak apa-apa di sini, terbuka kita. Permasalahannya tuh ya kayak gitu sih. Sering teman-temanku tuh sering ngajakin aku suka ngomong yang enggak gitu yo. Kayak Gimana? kayak di belakang, ngomong di belakang terus ya akhirnya aku tuh ngerasa pengen ngejauh dari teman-temanku, tapi mereka malah ngedeketin aku gitu seolah-olah tuh biar aku tuh nggak jauh gitu, biar tetap care sama temanku gitu. Ya bagus dong berarti. Ya tapi gimana ya, ngerasa nggak enak aja sama temanku tuh yang tadi. Iya. Nggak enak Kak sama temanmu. Ngerasa bersalah gitu. Bersalah? Iya. Nah, udah itu aja masalahnya. Iya, Coba cukup sih gitu. dipikirkan lagi. Ya sebenarnya itu masalah yang Itu menurut sama cewek apa cowok gitu? ya itu cewek sih sebenarnya. Oh, Cewek. gimana? Cuma Ini masalah percintaan deh kayaknya. iya gitulah. Nah, Tapi ya cuma nggak ada yang tahu doang sih kalau aku punya masalah cewek. Terutama ya teman-teman terdekatku juga nggak tahu kalau aku punya masalah sama cewek. iya. Yang tahu tuh ya antara dua pihak, aku dan dia gitu. Terus? Ya terus ya kadang aku ngerasa dulu sama yang dipermasalahkan itu. Soalnya gini, masalahku tuh agak rumit sama cewekku gitu. Nah, yang si ceweknya itu sebelumnya tuh mempunyai hubungan yang erat sama temanku tadi. Nah, ternyata diam-diam tuh mereka tuh masih mempunyai perasaannya sama gitu tanpa sepengetahuan dari aku. Nah, terus itu dulunya mantannya. Ya bisa dibilang gitu sih. Iya. Ya mantan mungkin. Ya terus ada pihak lain yang ngomongin bahwa si pacarku tadi itu ternyata tuh masih mempunyai perasaan dengan si temanku tadi yang jadi masalah sama aku. Nah dari situ tuh timbul permasalahan antara aku sama temanku. Nah kemudian aku kan langsung hubungin sama si cewekku tadi, gimana klarifikasinya. Ternyata setelah dia ngungkapin, ternyata dia emang gitu sih, diam-diam masih mempunyai perasaan yang sama. Jadi aku ya agak ngindar sih dari temanku tadi ya. Sekarang malah juga pinginnya ngindar juga sih dari cewekku tadi. Berarti mereka itu diem-diem di belakang kamu seperti itu ya? Iya, tanpa sepengetahuanku. Terus kamu tahunya dari mana? Dari temanku tadi. Ternyata setelah temanku ngomong gitu, aku langsung hubungi sama cewekku. Ternyata jawabannya tuh ya emang benar temanku, dia masih punya perasaan sama itu si cowoknya itu tanpa pengetahuanku. Gitu. Terus kamu pengen jauh dari temanku dan mungkin aku akan jauh juga sih dari cewekku lagi. Kamu udah mencoba mengkomunikasikan? Sudah sih, sebenarnya sudah kok. Berarti permasalahan kamu tadi kan ada yang kamu kurang percaya diri, terus sama teman-teman nggak mau ngobrol-ngobrol sama temanmu. Iya. Itu berarti karena cewek, karena masalah percintaan sebenarnya kan ya? Iya bisa bilang. Percintaan. Terus kamu udah mencoba mengkomunikasikan sama cewekmu itu? Sudah Kak, sudah. Gimana tanggapannya? Ya dia awalnya sih ketika aku ngomong
gitu. Permasalahannya tuh awalnya dia tidak mengakui gitu, tidak mengakui, dan akhirnya lama kelamaan dia tuh akhirnya mengakui juga kalau omonganku tuh benar. Nah aku sempat dari situ marah banget sama apa-apa tuh aku, perlakuanku tuh agresif gitu sampai frustasi gitu ya. Dari situ aku memutuskan untuk ngejauh dari dia, dan dia juga udah aku lost kontak lah intinya. Udah aku dari situ aku mulai frustasi, apa-apa tuh kurang percaya diri, terus ya pokoknya tuh galau gitu, sensitif, sampai aku kepikiran pengen bunuh diri gitu. Itu yang paling parah tuh gitu, aku sampai mikirin pengen bunuh diri. Iya, pengen bunuh diri karena itu perlakuan dari cewek itu tadi. Gitu, parah sih. Pengen bunuh diri. Emang apa yang membuat kamu pengen bunuh diri separah itu gitu ya? Kalau menurut kamu itu tingkat kemarahanmu tuh dari 1 sampai 10 berapa? Mungkin nilainya 9, yang satunya sisanya masih sama dikit. Masih? Ya masih ragu. Ragunya apa tuh yang satu tuh? Satu tuh ragu pengen bunuh diri apa enggak gitu sih. Tapi emang kalau mau dijalanin tuh emang susah banget itu tuh, emang udah frustasi gitu, emangnya pengen bunuh diri, udah males aku gini terus, udah disakitin, udah terlanjur sakit patah hati itu sama cewek ini. Ya. Tapi dia belum jadi milik teman seutuhnya kan? Ya mungkin sih kayak gitu sih, belum seutuhnya. Ya terus gimana? Terus ya itu kan tadi kan aku sampai itu ya bunuh diri. Nah kemudian tuh jangan sampai bunuh diri loh ya. Ya itu karena perasaan aku yang sedang frustasi aja sih. Kamu tapi udah pernah mencoba hal-hal yang di luar itu nggak sih, di luar dugaan, kayak mungkin kamu udah apa kan kamu bilangnya kamu tadi sensitif. Iya gitu. Kamu udah pernah melakukan hal seperti itu nggak sih? Oh iya, aku sampai pokoknya tuh sampai kalau kakak tahu ya gini ya, aku sampai ditanya sama bapakku, dan aku tuh jawabnya tuh kasar banget sumpah, nggak kayak biasanya. Sampai tuh bapakku tuh malah marah, mau mukulin aku karena apa? Karena aku tadi pas ditanyain aku ngomong kasar gitu ya, karena apa? Karena malah mukulin kamu? Mau mukulin aku sih, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya itu karena pikiranku yang terlalu sensitif, terus kemudian perilakuku agresif gitu. Itu ya disebabkan karena si cewek tadi. Si cewek tadi sih. Sampai sih setauku sih, kata temanku juga, si cewekku tadi yang punya masalah sama aku tuh katanya tuh mau nikah sama cowoknya itu yang tadi jadi masalah sama aku. Itu yang baru-baru aku tahu tuh, itu dia mau nikah malah sama temenku. Itu yang buat kamu down banget ya? Iya ya, gimana lagi, si cowoknya itu emang udah deket banget sama aku, mau kemana-kemana juga sama aku. Dia kalau punya masalah ceritanya ke aku, atau sebaliknya. Terus dia juga kalau misal keluar main nggak punya uang, kadang aku yang bayarin. Dia mau beli apa-apa, aku yang bayarin, aku yang traktir. Jadi udah emang bener-bener bareng terus gitu. Iya, sama cowoknya tuh care banget, kayak sama sahabat lah bisa dibilang gitu. Udah deket banget tuh sama cowok yang udah tak anggap kayak kakak sendiri lah ya, soalnya dia kan lebih tua dari aku. Udah tak anggap kayak kakak sendiri, mau kemana-kemana mesti bareng gitu lah. Tapi kok ternyata tanpa pengetahuanku kok malah dia justru berperilaku yang nggak baik di belakang gitu sih, yang merasa aku down gitu sampai pengen bunuh diri gitu. Oke, dari sini kakak paham ya ceritanya kamu itu seperti apa, dan kakak pun ikut merasa sedih juga, merasa gimana ya, merasa tersakiti juga gitu loh, seperti itu.
Dan tadi kan kamu bilangnya udah berkomunikasi sama cewek kamu. Nah kakak pengen tahu nih kamu komunikasinya tuh seperti apa ke cewekmu, dan dia jawabnya seperti apa. Tentang apa tuh? Ya yang tadi. Tentang apa? Kamu udah berkomunikasi sama cewekmu, kan itu statusnya sama kamu tuh kayak gak ada kejelasan kan, belum putus kan? Iya, belum. Tiba-tiba dia dekat sama teman kamu, dan tiba-tiba dia juga mau nikah. Nah kamu tuh udah berkomunikasi apa sama cewekmu, udah ngomong kok kamu gini, ada masalah apa kok kamu nggak ada kejelasan, apa kamu bilang seperti itu atau gimana? Iya sih, sempat bilang sih. Setelah dia klarifikasi ternyata gini, dia tuh emang sebelumnya tuh punya perasaan yang lebih sama temanku tadi, bahkan sebelum kenal sama aku. Tapi setelah dia mengenal aku, dia agak lost contact sama si temanku tadi. Tapi walaupun lost contact, tapi dia masih punya perasaan yang sama temanku tadi. Nah terus karena kan aku kan sama dia kan udah memang benar-benar udah saat itu kan, terus aku masarin si dia ya. Nah kemudian si dianya tuh lama kelamaan tuh ngerasa kayak nggak nyaman gitu sama aku. Kenapa kok nggak nyaman kak? Gini kak, di saat dia sama aku lagi baik-baiknya, terus kemudian tuh ada si temanku cowok tadi yang ternyata yang sebelumnya tuh punya perasaannya sama si cewekku tadi. Nah dia tuh yang sebelumnya bisa dikatakan sebelumnya menghilang dari ceweknya tadi, akhirnya dia tuh balik lagi ke si ceweknya tadi, dan dia tuh mengutarakan perasaan kalau dia tuh emang masih bener sayang sih sama ceweknya. Dan si ceweknya tuh ternyata tuh emang benar-benar juga sih punya perasaan. Nah si cowoknya tuh pengen ngajak hubungan yang lebih serius dengan ceweknya. Nah di saat itu tuh aku udah jadian sama ceweknya. Nah lama ya? Iya udah berapa tahun ya, hampir setahun ya. Nah di saat itu karena ya intinya sih si ceweknya itu deketin aku tuh ya mungkin karena aku buat pelampiasan aja. Karena mungkin kan dia kan masih punya perasaan sama si cowoknya itu sebelumnya, ya mungkin dia kesepian jadi butuh teman untuk menghiburnya. Nah mungkin lebih tepatnya ya sama aku, tapi ternyata kok dia nggak punya perasaan. Dia malah sebelumnya emang udah punya perasaan sama cowok lain gitu sih. Nah terus lama kelamaan kan dia kan sifatnya agak berbeda dari yang sebelumnya. Dia tuh agak sensitif gitu, kalau ditanyain apa-apa tuh mesti jawabnya cuek, kadang marah gitu. Kayaknya tuh aku ngerasa wah dia udah gak nyaman lagi sama aku. Terus lama kelamaan emang hampir bubar sih hubunganku sama dia. Terus aku tanyain kenapa kok kamu sekarang gini, nggak beda sama kayak yang pertama aku kenal. Kenapa, ada masalah apa aku salah? Kalau aku salah aku minta maaf ya, yang penting hubungan kita tetap baik-baik aja. Ternyata setelah aku tanya gitu, dia tuh emang benar-benar udah gak nyaman gitu. Dan dia tuh ternyata tuh dia ngomong dengan jujurnya tuh dia sebelumnya tuh mempunyai perasaan yang sama dengan si cowoknya itu tadi, si temanku. Nah dari situ aku kaget, kok bisa kamu nyaman sama dia, kok bisa kamu udah deket sama dia kan teman dekatku juga, dia udah tak anggap kayak kakakku, kemana-kemana bareng mesti. Kok bisa kamu nyaman sama dia sih, kamu kok nggak ngomong dulu sebelumnya? Kan aku kan kalau gini caranya kan kamu bohongin aku dong, aku sempat ngomong gitu. Nah terus yang nggak nggak bisa aku terima tuh ketika dia pas ngomong bahwa dia tuh berdua tuh emang mau hubungan yang lebih serius gitu, artinya tuh emang dia mau benar-benar nikah gitu. Dia sempat
jujur ngomong kayak gitu. Aku sempet Dia udah bilang sama kamu, berarti kalau sebenarnya udah nggak ada perasaan sama kamu gitu, bilang nggak? ya bilang sih itu tadi, dia udah nggak nyaman, udah nggak ada perasaan lagi sama aku. Jadi secara langsung itu si ceweknya itu memutuskan hubungan sama kamu, tapi dia cara ngomongnya itu halus gitu ya. Iya kan? bisa dikatakan. Dan kamunya kan sebagai cowok gitu, kamu masih bingung antara kamu menganggap aku masih hubungan apa enggak gitu kan. Kalau menurut kakak sih emang dia udah memutuskan hubungan deh. Iya itu Pak. Dan dia juga mau nikah kan ya. Iya ternyata dia emang mau nikah gitu, punya rencana ke depannya nikah. Ya berarti dari sini kamu kan dulu dia suka ya sama cowoknya itu, terus ke kamu si cowok benar Kak. gimana? Gini aja gampangannya, sebut saja si cowoknya tadi tuh namanya Gilang. Cowoknya tadi Gilang biar gampang. Nah iya, Gilang ya namanya. Iya namanya. Nah berarti dia dulu kan deket sama si Gilang. Iya. Terus putus kan. Nah terus deketin kamu. Iya. Udah pacaran tuh. Udah lumayan lama ya. Nah habis itu dia balik lagi ke Gilang. Berarti kamu cuma dibuat pelampiasan dong sama itu. Iya tuh. Sama dia. Iya dari situ aku ngerasa kok aku jadi pelampiasan doang sih. Ternyata dia lebih nyaman sama si Gilang. Berarti dia baik nggak buat kamu? Ya sangat nggak baik, sangat buruk lah menurutku. Ceweknya itu sangat buruk kan. Buruk banget. Nah kamu udah tahu dia buruk, jelek kan. Dia kayak gitu berarti sifatnya apa ya, mengkhianati kamu lah intinya, cuma bikin pelampiasan doang. Ya, ternyata masih suka sama si Gilang itu. Iya Gilang. Tapi kamu mau mencoba tadi, maaf ya, bunuh diri. Iya bunuh diri. Nah itu kok bisa gitu sampai sejauh itu, sampai kamu melukai dirimu sendiri, sampai kamu ngomong kasar, sampai bapakmu mau mukulin kamu. Itu merugikan nggak buat kamu? Iya merugikan secara tidak sadar. Merugikan. Nah kamu setelah kamu mengetahui hal ini, perilakunya si cewekmu itu seperti itu, dan impasnya kamu melakukan hal-hal yang menyimpang, apa ya akan kamu lakukan sekarang? Gimana Kak pertanyaannya? Ya, kamu udah tahu kan kalau itu perbuatan yang nggak baik. Iya. Dan kamu kena impasnya, kamu melakukan hal-hal yang menyimpang, kayak kamu mau bunuh diri lah, kamu jadi keras kepala, apalagi kamu sekarang jadi menutup diri, ya kan, nggak percaya diri sama orang. Kamu kena impasnya kan? Iya. Ya enggak? Dan dia sekarang lagi bahagia sama orang lain. Nah menurut kamu yang akan kamu lakukan selanjutnya gimana? Apa kamu emang mau bunuh diri dan mengakhiri semuanya gitu dan dia bahagia, atau kamu mau gimana? Planning kedepannya sih aku belum tahu, sumpah aku bingung banget loh Kak. Iya. Aku nggak tahu lah Kak mau gimana. Coba ditenangin dulu hatinya. Ya gimana ya, mau diomongin mau bunuh diri ya. Aku minum dulu. Pengennya sih berani sih Kak. Oh minum dulu Kak. Iya sih. Ditenangin dulu pikirannya. Bentar Kak, bentar. Nah ya tenangin dulu, minum dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, gimana? Masih rasa ini ya, masih emosi juga ya kamu? Ya emosi banget aku sama dia Kak, sama cewekku tadi. Pokoknya sampai sekarang tuh hawanya tuh pengen bunuh diri gitu. Udah nggak kuat lagi jalanin hidup ini. Terus? Ya aku pernah sih malah
pernah ngelakuin sesuatu yang nggak aku ingin lakuin. Ya contohnya tuh kayak itu, aku pernah patah hati tapi aku sampai ngelakuin hal-hal yang menyeramkan gitu, kayak contohnya ngores tangan pakai silet gitu sampai berdarah gitu. Nah di situ tuh aku kayak punya ngerasa bahwa aku tuh udah bangga gitu. Udah bangga setelah aku nyilet tanganku gitu. Udah bangga gitu setelah aku nyilet tanganku sampai berdarah banyak gitu. Di situ aku merasa kayak masalahku tuh udah terselesaikan gitu, dan aku ngerasa nggak punya beban loh sama cewekku itu tadi kan. Ya gitu sih, tindakan yang nggak harus aku lakuin tapi malah aku melukai diriku sendiri gitu. Tapi kamu setelah melakukan itu kamu merasa puas gitu ya? Iya, karena itu yang harus aku lakuin tapi bahkan melukai diriku sendiri sih. Jadinya aku ngerasa keinginanku tuh udah tercapai gitu. Setelah kamu seperti itu sakit nggak? Ya sakit, ngerasain sakitnya double malah Kak, sakit hati sama sakit itu goresan pada silat. Iya. Nah sekarang kita akan bermain peran mungkin ya. Iya, Jadi boleh. Kakak mencoba jadi kamu, dan kamu di posisi cewekmu itu ya. Iya Bang. Ini ceritanya kita ketemuan nih. Iya. Ketemu di mana gitu, kita ngomong, kita komunikasi lah. Nah, mulai sekarang Boleh ya. ya boleh. Oke. Ya, kamu dulu nyapa aku. Kamu kok baru kelihatan sih? Iya, baru kelihatan, aku nyari kamu. Masa kamu nyari aku? Nggak mungkin lah kamu nyari aku. Nah, kok nggak mungkin sih? Ya gimana kamu gak nyari aku, orang kamu aja nggak ada kabar. Loh, aku tuh udah ngasih tahu kamu. Aku tuh nyari kamu terus. Masa kamu masih ada perasaan sama aku sampai kamu mau nyari aku, nungguin kabar dari aku? Masa kamu masih punya perasaan sih sama aku? Ya sebenarnya tuh aku mau ngomong gitu sama kamu. Mau ngomong apa nih? Bentar. Stop dulu ya. Serius nggak? Bentar, stop dulu. Ya. Ini kamu jadi siapa? Ayo, lupa ya. Nah, gimana kamu kabarnya? Baik sih, alhamdulillah. Aku nyari kamu. Kok kamu masih nyari aku sih, masih nungguin aku? Emang kamu nggak tahu kabarku yang sekarang? Lah, kabar kamu gimana? Aku kan udah ngechat kamu, udah nelpon kamu, tapi kok kamunya nggak balas gitu. Sebenarnya tuh ada apa, dan kamu sekarang kayak ngejauhin aku banget gitu loh. Aku kan jadi mikirin udah berbulan-bulan gitu. Emang kamu nggak pernah dikasih tahu kok sama teman dekatku tentang aku yang sekarang? Aku tuh nggak pengen dikasih tahu temen kamu, aku pengennya dari kamu sendiri. Kamu tuh harus ngomong ke aku yang sebenarnya tuh kayak gimana. Kita kan butuh komunikasi. Iya sih. Pacar aku siapa kalau bukan kamu? Masa teman kita? Ya gimana ya, sebenarnya tuh aku mau ngomong sama kamu tapi aku tuh nggak mau nyakitin perasaan kamu. Jadi tuh aku ngomongin ke temenmu supaya dia tuh menyampaikan aku yang sekarang, tapi ternyata malah nggak disampaikan. Sampaikan nggak sih? Ya enggak sih, ya ada beberapa sih kayak kabar-kabar, tapi aku nggak percaya. Gimana sih? Aku pengen denger dari kamu sendiri deh. Ya sebenarnya sih yang disampaikan sama temanku tuh emang nyata. Kamu percaya nggak aku ngomong gini? Nyata loh itu. Ya aku agak nggak percaya sih. Ya sebenarnya iya. Kamu tahu nggak kalau aku tuh sebenarnya emang udah mau nikah. Sama Gilang? Iya, sama Gilang. Tahu kan Gilang? Nah, kok bisa sih? ya emang sebenarnya dari dulu tuh sebelum kenal kamu, aku tuh emang udah punya perasaan aja sih sama dia. Tanpa kamu ketahui itu aku udah ngejalanin hubungan sama dia. Bahkan aku sama dia tuh udah saling kenal loh sama keluarganya, saling main ke rumah gitu. Aku nggak mau tahu. Aku tuh sayang sama kamu. Ya mungkin belum jodohnya aja emang kamu tuh. Ya nggak bisa kayak gitulah.
aku tuh tahu nggak sih kamu, aku di rumah tuh sampai ngelakuin hal-hal yang nggak terduga. Aku sampai keras sama diriku sendiri, aku jadi orang yang pendiam, aku mau bunuh diri malah aku. Maaf. Kamu mau nggak kalau aku bunuh diri? Ya nggak mau sih. Mau Sebenarnya nggak? sih ya nggak mau sih. Ya mending kamu, kalau misal kamu mau pun emang kamu mau melukai dirimu sendiri. Emang kamu nanti ke depannya kamu beruntung gitu? Enggak, kamu bakal ngerugiin teman-temanmu, ngerugiin keluargamu. Kamu itu resiko kalau bunuh diri itu gitu. Nggak ada yang menguntungkan, bahkan Terus merugikan. aku harus gimana? Ya gimana ya? Emang kita tuh ditakdirkan bukan jodohnya ya. Jadi ya harapanku ke depan ya, meskipun nanti aku bakal nikah sama si Gilang, ya kamu ya mending nyari wanita yang lain gitu, nggak usah deketin aku lagi. Ya bolehlah komunikasi sedikit-sedikit, ngasih kabar apa, nanya tentang aku yang sekarang gimana, boleh kok gitu. Tapi ya kamu kedepannya nggak usah sih deketin aku gitu sih. Nggak apa-apa kok, nggak masalah kamu. Ya, ya udah. Sekarang kan udah jelas kalau berarti emang kamu mau nikah sama Gilang gitu. Jadi aku plong gitu kan ya. Dan gimana ya kalau masalah bunuh diri tuh, emang aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu rasanya. Aku bingung harus gimana. Aku harus gimana coba? Kalau Ya, kamu suruh aku mengikhlaskan ya susah gimana? ya intinya karena Kita nggak jodoh gitu ya. ya mungkin itu sih. Tapi ya itu harapanku tadi, kamu jangan sampai lah merugikan dirimu sendiri, apalagi merugikan orang lain juga. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, nggak ada cewek lain. Ya ada sih, mesti ada, tapi kamu tuh emang lebih pantas sama cewek lain. Aku juga udah sebenarnya udah nyaman sama si Gilang. Tapi kalau sebelumnya kalau aku pengen ngomong nih sama kamu, jujur aku tuh dulu pacaran sama kamu tuh nggak ada perasaan sama sekali. Maaf ya, maaf aku ngomong gini, aku nggak ada perasaan sama kamu. Ya. Kamu tuh ibarat kasarnya itu cuma pelampiasan sih, Ya, ya, ya. tanpa kamu sadari kamu cuma pelampiasan. Maafin aku. Ya udah nggak apa-apa, aku maafin kok. Ya aku dari sini udah mulai ikhlasin sih. Ya semoga aja kamu bahagia ya sama Gilang nanti, Iya, nikahmu semoga aja. lancar ya gitu. Ya walaupun nantinya aku nikah ya, kamu nggak usah lah apa nyari-nyari alasan buat deketin aku gitu. Ya harapanku juga sih pengennya kita tetap care kayak dulu, tapi tidak menyangkutkan tentang perasaan. Maksudnya tuh gini, ya kita temenan-temenan aja, ketemu-ketemu aja, tapi ya kamu tolonglah nggak usah pakai perasaan. Kayak misal kamu mau ngungkapin, ah aku kok masih sayang sama dia sih sebenarnya, tapi nggak usah deh kamu ngomong gitu. Cuma Iya. aku butuhnya tuh kamu tuh sebagai temen, dan aku pacaran sama kamu tuh emang kamu tuh biar bisa nemenin aku saat aku kesepian gitu doang sih. Selebihnya ya nggak ada perasaannya seperti pacar gitu. Ya nggak apa-apa, oke. Aku insya Allah bisa menerima semua ini ya. Ya, Makasih loh. ya sebelumnya aku minta maaf Gak karena apa-apa. gini, aku cuma nyampein ke temenku nggak langsung ke kamu, karena aku tuh sebenarnya nggak ingin nyakitin perasaan kamu. Aku pengen langsung nyampein tapi nggak secara langsung, artinya tuh aku nyampein ke seseorang yang dekat sama kamu, tapi pengennya tuh seseorangnya itu tuh nyampein langsung ke kamu. Ya udah. Iya. Oke. Udah ya. Sekarang aku paham deh kayak gitu. Ya semoga kamu bahagia. Dah. Ya semoga aja deh, ya kamu juga bahagia juga nantinya ke depannya sama cewek lain. Terus kamu Udah. menyesali nggak? Menyesali nggak? Udah cukup.
Ini udah bermain perannya udah. Udah Itu deh. terlalu dalam ya kayak gitu ya. Nah, Ya. setelah kamu menjadi ceweknya itu sedang dikit ya. Gimana? Setelah kamu menjadi udah bermain peran kan, kamu jadi ceweknya tadi, aku jadi kamu. Terus sekarang yang kamu rasakan apa? Sekarang yang kamu rasakan apa setelah melakukan role playing, bermain peran ini? Ya aku ngerasain nyesel aja sih mempermainkan seseorang. Ya maksudnya dalam arti itu Mempermainkan, bukan kamu yang dipermainkan ya? ya sebenarnya tuh lebih ke arah membohongi seseorang. Apalagi tuh membohongi itu menyangkut dengan perasaan dia. Dan dia tuh merasakan sesuatu yang nggak harus diterima gitu, pengen rasanya tuh, bahkan dia tuh sampai mau balas dendam gitu rasanya. Kamu yang mau balas dendam ke dia? Kamu? Iya sih. Kamu mau balas dendam ke dia? Iya. Gimana Itu sih? sih sebenarnya pengen balas dendam sama dia, tapi aku tuh nggak tega kan, dia kan mau nikah ya katanya. Ya. Masih emosional ya? Ya pokoknya aku tuh emang lagi sensitif emosional tuh. Pengen tuh ketemu sama dia terus pengen balas dendam, baru itu aku ngerasain kepuasan di situ. Iya. Nah, tadi kan udah disimpulin kan, ternyata dia menjadikan kamu pelampiasan. Ya kan? Dia menjadikan kamu pelampiasan dan dia udah sama cowok lain. Iya. Kamu udah tahu kenyataannya seperti itu. Dan sekarang kamu pengen balas dendam. Kamu pengen balas dendam yang seperti apa? Ya mungkin kalau aku balas dendamnya dengan cara positif gitu, nggak kayak kekerasan gitu, dengan cara yang benar gitu. Kalau positif mah bagus ya. Contohnya ya, gitu. apa? Ya mungkin kan sekarang kan aku kan lagi fokus ke dunia YouTube gitu ya Kak. Dunia YouTube kayak contohnya bikin cover lagu gitu lah. Aku senangnya tuh alhamdulillah sekarang subscribernya tuh udah mau banyak sih, mau jutaan gitu. Ya dari situ tuh aku pengen ngebuktiin bahwa aku tanpa dia tuh aku juga bisa bahagia sama dunia aku gitu. Terus aku tuh emang dulu sih pas sama si dia tuh aku belum bisa memberikan apa-apa, terus belum bisa menraktir dia gitu. Dan sebelumnya tuh aku dulu pacaran tuh masih minta duit orang tua loh Kak. Dan sekarang nih aku pengen membuktikan bahwa aku di dunia YouTube aku bisa lebih jauh baik dari dia dulu. Ya. Terus gimana? Terus apa sih? Ya gimana? Berarti kamu kepengen balas dendam secara positif ya Dek? iya sih, aku tuh pengen intinya tuh pengen uangnya banyak, terus buktiin kalau aku tuh udah bahagia dengan cara membeli rumah, membeli kendaraan, terus ya pengen ngeliatin aja ke dia bahwa aku tuh ini deh yang aku yang sekarang tuh udah bisa cari uang sendiri, udah bisa bagian sendiri. Udah bisa nyesel ya dia? Iya mungkin gitu, udah bisa bagian orang tua mungkin gitu ya. Dengan cara itu bermain di YouTube tadi. Berusaha juga ya? Ya berusaha kayak jualan baju sih. Kebetulan aku ngikut sama kakakku jual-jual baju batik itu, dan aku suka meromosiin, dan hasilnya tuh separuhnya tuh dibuat aku gitu, terus ya dibagi sama kakakku gitu. Dan alhamdulillah sih hasilnya tinggi juga, lumayan. Nah berarti sekarang kamu berfokus pada solusi ya? Iya. Tadi yang pertama solusinya kamu yang pertama bunuh diri. Nah itu gak baik kan? Nah yang kedua kamu pengen balas dendam, tapi balas dendamnya secara positif.
Nah, kalau bunuh diri udah nggak ada pikiran bunuh diri lagi atau masih pengen? Enggak sih, udah nggak mau sih bunuh diri. Udah nggak mau. Ya, pengennya sih, merugikan. Iya, tadi udah dikatain kalau bunuh diri itu merugikan sendiri dan orang lain. Iya benar. Lagian kalau kamu bunuh diri, nanti dia bahagia dong, malah bahagia sama orang. Kamu di sana ada masalah lagi kamu. Iya. Iya enggak? Makanya aku harus buktiin sih tentang hal-hal yang positif gitu, balas dendam itu. Yang pertama kamu punya solusi itu ya, balas dendam secara positif. Terus ada solusi lagi nggak selain itu? Mungkin kalau balas dendam dengan cara positif, yang lainnya juga ada sih, mungkin dengan cara membuka usaha aku sendiri sih Kak. Buka usaha. Buka usaha. Kebetulan aku baru ini udah 2 minggu aku buka usaha kayak brand-brand gitu, brand-brand dari luar negeri gitu, dan alhamdulillah perkembangannya juga sangat meningkat sampai sekarang. Iya, nah dan, itu ya gimana? Dan apa yang nggak mau sombong juga sih, harganya sih emang di atas 500 gitu sekali laku, ya mungkin 700 lah sama ongkir itu. Nah itu kan namanya kayak pengalihan gitu ya, pengalihan dari kamu hal-hal yang negatif yang menyimpang tadi, kamu alihkan ke hal-hal yang lebih positif, kayak solusinya yang balas dendam itu, terus balas dendam positif, terus kayak kamu berusaha buat apa, wirausaha gitu ya, terus ada lagi ya mungkin sih cuma segitu doang sih yang masih aku jalanin Kak. Yang paling utama berusaha mengikhlaskan ya. Iya benar, mengikhlaskan dia, bahagia dengan orang lain. Terus tadi kan kakak kan kamu ceritanya kamu nggak bisa membuka susah membuka hati gitu kayaknya, karena kan kamu kurang percaya diri sama orang. Nah itu gimana tuh? Ya sebenarnya bukan cuma karena percaya diri doang sih Kak, lebih ke traumanya aku. Lebih trauma aja sih sama cewek-cewek, takutnya kejadiannya sebelumnya nanti terulang lagi ke depannya. Itu makanya aku nggak percaya diri sama cewek terutama gitu sih Kak. Apakah masih seperti itu nantinya, atau ada rencana buat merubah hal seperti itu gitu? Buat kedepannya sih belum ada sih untuk membuka hati buat cewek-cewek gitu, masih gitu? Ya masih fokus ke itu dunia YouTube. Oh iya, berarti lagi fokus ke karir ya. Untuk sementara nggak fokus untuk membuka hati ke siapapun. Gitu sih Kak. Ya. Pengennya fokus sama karir sampai sukses dan bisa membuktiin ke dia bahwa aku sukses. Gitu. Ya. Ya. Berarti kamu di rumah nanti ada tugas. Tugas apa nih? Ya tugas yang tadi. Kan ada solusi-solusinya itu kan. Iya. Nah, nanti dilakuin. Iya, pasti saya lakuin kok. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang masih menjengkel apa disampaikan aja semuanya di sini. Sebenarnya sih ada Kak. Ya. Cuma mau nyampein tuh ragu-ragu aja sama itu, tentang sama yang trauma membuka ke hati cewek. Itu masih mengganjal kan. Iya. Makanya tadi saya nanyain hal itu. Sih. Ya udah sekarang gini aja, kamu kan bikin catatan nanti ya. Kamu bikin catatan, kamu tulis. Boleh ditulis sekarang, ada pulpen? Ada Kak. Ada Kak. Bentar ya, tak ambil. Iya. Ya. Oh, ini Kak. Ini buku tulis ya? Kamu yang nulis. Oh iya. Gimana Kak? Ya. Kamu tulis. Ini kan berhubung akhir tahun ya? Iya. Nah, kalau kakak harap sih tahun baru nanti kamu bikin rencana. Kamu bikin planning kamu tuh ke depannya seperti apa. Yang membuat kamu jadi lebih baik lagi. Kamu punya impian apa, ditulis.
Nah, yang satu dulu, yang nomor satu apa? Kalau bisa yang rinci. Nah nanti udah sih kak. Ya nanti 1 sampai 10 lah ya, ditulis semua. Kamu plannya pengen apa, rencananya pengen apa, terus mungkin kamu punya impian, aku pengen beli mobil. Nah pengen beli mobil, mereknya apa ditulis, terus platnya apa gitu kan. Itu salah satu tadi kan buat dendam Iya sih, positif salah itu. satu. Terus ya rencananya kamu membuka hatimu itu untuk apa ya, biar kamu tuh nggak terpuruk terus gitu loh. Iya paham. Nggak terpuruk dalam kesedihan, karena kalau kamu nggak membuka hati, kamu bakal kebayang-bayang terus sama itu yang dulu ya. Iya. Ya misal kamu udah punya segalanya, kalau kamu nggak bisa buka hati, ya sama aja gitu. Nah, gimana? Ya intinya harus punya planning ke depannya sih dari sekarang. Harus jelas gitu ya. Harus pasti. Mungkin kamu nanti pengen kuliah lagi atau gimana, tulis aja semuanya. Iya. Ya itu cuma sebuah planning aja sih, sebuah impian gitu, untuk motivasi gitu ke depannya seperti apa. Dan mungkin kamu tulis gimana caranya aku bisa membuka hati, gimana caranya bisa aku harus masuk ke komunitas apa, kayak gitu. Ya boleh sih ke depannya. Nah itu nanti kamu ada tugas di rumah itu ya, nanti kertasnya dikasih ke saya, difotoin nggak apa-apa. Iya baik. Ya siap untuk melakukan tantangan ini? Insya Allah sih ya, karena aku nggak mau gini terus sih kak, terpuruk karena cewek tadi pengennya tuh ya bangkit dari keterpurukan dengan caraku sendiri, kayak tadi bikin usaha terus ikut-ikut teman-teman sama kakak berbisnis online gitu. Pengennya sih gitu ke depannya, dan aku emang harus komitmennya harus benar-benar kuat cara. Iya. Nah nanti itu ya, kan itu kamu masih ada masalah yang masih belum bisa membuka hati, mungkin itu akan dibahas nanti pertemuan selanjutnya. Oh iya baik. Itu nanti Kak harap kamu balik ke sini udah jadi yang lebih baik gitu. Yes. Dan cuma mau nyelesain masalah ini aja ya nggak? Kayaknya ini juga udah mau habis nih waktunya, ya nggak? Berapa menit sih udah? Oh iya boleh kak. Mau 50 menit ya. Basa-basi. Ya kalau mau sharing-sharing apa kek, mau ngobrol apa silakan, ngomong kakak masih ada waktu ini. Gimana perasaan kamu, udah lega belum gitu? Kesan dan Boleh sih pesannya kak, apa? boleh. Kesan dan pesannya apa? Ya setelah Untuk dirimu sendiri, untuk ya setelah mengungkapin perasaanku kesal sama cewekku, yang tadinya tuh aku punya rencana bunuh diri, tapi kok sekarang malah terpikiran bunuh diri tuh merugikanku. Padahal sebelumnya tuh aku nggak kepikiran sampai ke situ loh kalau merugikan diriku sendiri. Bahkan aku tuh pingin ngancurin hidupku dengan caraku sendiri, ya itu dengan cara bunuh diri gitu. Aku sampai berpikiran gitu. Tapi sekarang setelah curhat gini lah, jadinya nggak mau bunuh diri. Aku udah punya rencana ke depannya bisa balas dendam dengan cara positif, untuk melihatkan mungkin dengan kesuksesanku ke dia, mungkin ya dengan cara kalau aku tuh emang udah bisa melupakan dia gitu sih depannya. Dan aku juga pengen membuka hati juga sih ke depannya ke cewek-cewek lain, supaya nggak punya rasa trauma terus lah gitu. Iya. Nanti itu dibahas di pertemuan selanjutnya, oke? Iya boleh. Terus apa lagi, pesannya apa kira-kira? Pesannya sih udah sih, itu aja sih Pak, kayaknya udah gitu Pesannya aja. udah. Ya. Ya udah. Ada nggak pesan buat saya nih? Apa ya? Ada kayaknya. Gimana? Ya pokoknya tuh
terima kasih deh, aku nggak jadi bunuh diri kak, aku bisa Iya. membuktikan kalau aku bisa jadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti kalau bunuh diri nggak bisa Merugikan kak minum kayak ternyata. gini dong. Iya. Minum dulu. Enggak pengen bunuh diri aku Nggak kan. pengen lah, masih enak. Mending iya. Makan nasi sama sambal masih enak kali ya. Mending aku fokus ke karirku sekarang di dunia YouTube. Bagus banget kalau kamu berpikir seperti itu. Ya, kakak bangga banget sih. Iya. Kakak juga merasa senang kalau kamu sekarang udah nggak jadi bunuh diri lagi. Iya, itu sih. Iya. Udah gitu aja pesannya. Iya, terima kasih loh. Udah datang ke sini, udah dibawain minuman. Sama-sama. Kayaknya udah mau ini sih, kakak juga mau pergi habis ini. Oh iya. Mungkin kita akhiri sampai sini aja ya. Ya, makasih. Oh ya, nanti kalau mau konseling kira-kira kapan? Kamu planningnya pengen kapan? Mungkin minggu depan sih boleh dijadwal. Serius minggu depan? Nggak terlalu cepat itu? Ya, enggak sih. Enggak. Berarti enggak. udah siap melupakan si Jelas mantan. sudah dari sekarang, jelas sudah. Oke, dari sekarang ya. Iya, siap. Saya menerima konsekuensi. Iya. Siap. Ya boleh minggu depan. Nanti kakak atur jadwalnya dulu. Kira-kira free atau enggak? Nanti aku kabarin kamu ya. Iya. Seperti itu. Udah kita akhiri sampai sini aja konseling hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kamu, bagi kita semua. Semoga kamu juga menjadi lebih baik ke depannya gitu. Ya, terima kasih Arif. Sama-sama. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.